Kristus. Saudari Elsa memimpin doa pembukaan. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada sore ini. Kami terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang pagi hingga pada sampai saat ini. Tuhan telah mengurapi kami dan kembali kami akan melakukan setiap ibadah puasa kami, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu Kak Gio Tuhan yang akan menyampaikan. Beri dia hikmat kuasa dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Pada saat sore hari ini kita langsung saja sama-sama akan belajar firman Tuhan untuk memahami satu hal dalam hidup kita yang sering kita lakukan, sadar atau tidak sadar, dan sering kita temui di luar sana, bahkan di sekitar kita, yaitu gengsi. Pada saat sore hari ini saya mengambil tema untuk kita semua, yaitu masihkah perlu gengsi dalam hidup? Masih perlukah gengsi dalam hidup, Bapak Ibu Saudara terkasih? Tidak perlu. Tidak perlu. Apalagi gengsinya sampai menjauhi teman-teman ya, menjauhi saudara, menjauhi lingkungan sosial kita. Cornelia. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Jika sudah menemukannya, kita bisa membacakannya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 11, 2, 3 ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mengucapkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Yaitu adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru, yang merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk jemaat Kristen yang benar di kota Filipi. Surat ini dikelompokkan sebagai surat-surat dari penjara bersama-sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Kolose, dan Filemon. Jadi selain Filipi ada 3 surat lagi yang pada saat itu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Bidang pengantar dari kitab ini yaitu bahwa Rasul Paulus dibantu oleh rekan sekerjanya, yaitu Timotius, dalam pengiriman surat kepada jemaat di Filipi. Surat ini terutama ditujukan kepada semua orang percaya yang tinggal di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Walaupun surat ini ditulis dalam penjara, tetapi Paulus tetap mengucap syukur dan berdoa untuk jemaat di Filipi sebab ia tetap yakin akan iman jemaat di sana. Jadi meskipun pada saat itu Paulus sendiri tidak bersama-sama dengan jemaat yang ada di sana, dia ada dalam penjara, tapi dia tetap percaya bahwa jemaat di Filipi tetap jemaat yang berpegang teguh pada perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali ke tema kita pada saat sore hari ini, yaitu masihkah perlu gengsi dalam hidup. Tadi kita sudah jawab bersama-sama bahwa gengsi itu tidak perlu lagi dalam hidup. No, tidak, jangan. Dan ada beberapa pertanyaan yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, kenapa kita membeli HP yang jauh lebih mahal dari keperluan kita? Kita seringkali lihat HP keluaran baru ya, apalagi HP-nya kameranya udah tinggi, bagus, desainnya bagus, terus pokoknya canggih deh. Aduh, kalah deh HP saya gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa kita sadari,
hampir setiap bulan setiap brand HP itu mengeluarkan tipe yang baru. Dan apakah itu akan kita ikuti semua? Apakah itu akan menjadi gengsi kita sehingga kita berharap bahwa itu akan jadi milik saya. Sementara keperluan kita sehari-hari bahkan suatu bulan itu tidak jauh lebih banyak daripada keperluan yang kita untuk membeli HP tersebut. Apalagi HP sudah mahal-mahal ya sekarang. Kenapa harus beli mobil yang mahal sekali yang Kenapa harus beli mobil yang mahal sekali jauh daripada kebutuhan kita? Ini juga menjadi gengsi sehingga seringkali termasuk seperti HP tadi ada keluaran baru, ada yang lebih canggih, ini udah nggak manual lagi, udah matic, jadi pasti kita pengen. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kita sering tak mau mengalah dan terlibat dalam perdebatan dengan orang lain? Karena kita gengsi. Karena hal ini membuat kita tidak mau mengalah dengan orang lain. Jadi kayak kalau aku mengalah, di mana harga diriku, di mana mukaku gitu. Apalagi berkelainya dengan musuh bebuyutan ya. Dengan orang yang sudah kita tidak suka, kita berdebat, pasti kita tidak mau kalah. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang berkelahi bahkan sampai membunuh hanya karena tersinggung oleh masalah kecil? Nah, ini juga sering terjadi dalam hari lepas hari kita. Kita juga sering melihat berita di TV hanya karena ditegur kapan nikah, ditegur kapan dapat kerjaan, dimarahin sedikit, tapi berujung pada hal yang tidak seharusnya kita lakukan, yaitu membunuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa orang banyak berhutang untuk gaya hidup yang maksimal dengan pendapatan minimal? Nah, ini seringkali terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kita terlalu sibuk beli ini itu, tanpa kita sadari bahwa apa yang kita dapat itu tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, sehingga menyebabkan kita berhutang. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya apa gengsi itu sebenarnya? Gengsi adalah kehormatan dan pengaruh yang diperoleh karena perbuatan besar. Ingat, karena perbuatan besar, bukan barang kepemilikan yang besar. Jadi, tapi ini seringkali disalahartikan sehingga gengsi itu lebih kepada apa yang saya punya, apa yang saya miliki, misalnya lebih ke materi, uang, harta. Nah, dalam hal ini banyak orang salah kaprah gengsi di awal dari kebanggaan yang berlebihan atas apa yang dimilikinya dan dirasa sempurna daripada orang lain, sehingga dapat memperkecil kepekaan sosial. Nah, ketika kita memiliki banyak hal, kita seringkali lupa bahwa kita juga punya kegiatan sosial. Jadi kita juga berinteraksi dengan orang lain, sehingga gengsi ini membuat kita kayaknya saya nggak usah dekat sama ini deh. Saya gengsi, saya tidak cocok dengan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, akibat dari gengsi ini adalah banyak orang yang karena memakan gengsi hidup dalam sebuah dilema. Dilemanya kenapa? Dilemanya karena kayak sudah nyesal gitu. Seperti sering gonta-ganti HP, punya barang bagus. Nah, tapi ujung-ujungnya hutang. Hutangnya bahkan besar dan membunuh, serta dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, ini malu sekali sih, apalagi debt collectornya sampai datang ke rumah. Dan seringkali yang ditagih itu orangnya lebih galak daripada yang nagih. Bahkan yang ditagih sampai bawa senjata tajam, saking tidak maunya ditagih. Banyak sekali alasan yang dia berikan ketika dia tidak mau membayar, banyak sekali alasannya, padahal sudah jatuh tempo, bahkan dikasih waktu juga tetap tidak mau bayar. Dan ini bikin malu sebenarnya, meskipun banyak yang lebih ke tidak tahu malu akan apa yang sudah dia lakukan.
Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai kita orang percaya, apakah ini menggambarkan bahwa ini kita apa yang seharusnya kita lakukan dalam kekristenan kita? Apakah kita harus gengsi? Apakah kita harus membeli barang yang terbaru sehingga kita dilihat orang hebat, dilihat orang mampu, dia punya barang baru, dia punya harta, uangnya banyak. Tapi kembali lagi kepada Filipi 4 ayat 11 tadi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita mencukupkan setiap apa yang sudah kita dapatkan, yang Tuhan berikan. Tidak perlu kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya hal ini justru menjatuhkan kita, membuat kita susah sendiri. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh yang seringkali contoh-contoh gengsi yang secara umum, yaitu pertama, beli barang branded. Nah, kadang kita tergoda dengan barang branded karena mereknya, bukan karena kualitasnya. Karena ketika kita pakai merek, misalnya saya pakai baju misalnya Cressida atau apa gitu kan, bagus mereknya, dilihat orang, gengsi dong gitu, keren dong. Nah, itu seringkali membuat kita kayak menyombongkan diri. Kemudian ke restoran mahal. Kadang kita pergi ke restoran mahal bukan karena pengen makan enak, tapi pengen dilihat orang bahwa kita ke restoran mahal. Saya makan yang enak, saya masuknya ke restoran bintang 5 yang pelayannya bagus-bagus, yang makanannya elit-elit. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita makan di tempat biasa saja rasanya juga tidak jauh kalah enak daripada kita makan di restoran. Kemudian yang tadi yaitu beli HP mahal. Kemudian yang terakhir, wajib menulis gelar pada namanya. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita kemana-mana pengennya gelar kita tuh ada gitu loh. Contohnya pesta SPD MMK ini gini MC. Nah, ketika kita kemana-mana rasanya harus nama saya bukan Esta doang gitu loh, harus dibikin titel-titelnya gitu. Nah, itu adalah contoh gengsi yang sebenarnya kita sering temui hari lepas hari, bahkan ketika kita dulu mungkin pergi kemana pun pasti 4 hal ini umum sekali kita lihat dalam keseharian kita, maupun di sosial media maupun di TV. Dan ini adalah gengsi yang seharusnya tidak kita lakukan, apalagi kita tidak sanggup untuk melakukannya. Ada satu contoh yang kita temui, mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih tahu ya, Starbucks. Namanya keren ya, tempatnya keren, Starbucks. Padahal warung kopi, iya kan, cuma warung kopi. Nah, kalau di negara asalnya itu sebenarnya Starbucks itu mereka minum di situ untuk menikmati kopi dan kenyamanan. Nah, itu kalau di daerah asalnya. Tapi kalau di negara kita, bedanya kita pergi ke Starbucks itu kayak biar dilihat keren, biar dilihat bahwa, Starbucks ya. Minum kopi di Starbucks, iya, kopinya paling murah 50.000. Padahal rasanya sama aja dengan kita beli di warung kopi biasa. Tapi iya. Tapi itu kayaknya jadi kebanggaan sendiri ya, tapi bangganya lebih kepada gengsi. Kamu pernah ke Starbucks nggak? Pernah. Nggak pernah. Untuk saya
Tapi jangan minum kopi sekarang. Minumnya teh. Aduh, istri saya karena ketat sekali. Starbucks itu saya juga pernah ke sana tapi dibayarin. Kalau dipikir-pikir satu gelas kopi itu lumayan sih kalau masuk kantong uangnya. Waktu itu beli 57.000 itu yang dingin. Ada yang paling murah itu 40.000, itu merek apa ya? Lupa aku yang kopi hitam namanya Arabica kayak gitu. Dan kopi sama seperti kopi kenangan, kopi teh kopi nyebutin merek ya. Kenangan juga ikut-ikutan kan. Naik sedikit. Biar ada kenangannya. Kenangan mantan. Sebenarnya itu lebih kayak mana ya? Lebih ke brandnya ya, ke mereknya kayaknya. Aku kalau minum di sini keren deh, kalau aku makan di sini keren deh. Sementara itulah bedanya kita dengan orang luar sana. Kalau memang dari negara asalnya mereka memang butuh kopi yang nikmat dan kenyamanan tempatnya, bukan gengsinya. Kalau kita Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, gengsi-gengsi yang sudah kita lihat bahkan tanpa sadar mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita, ada penyebab munculnya gengsi dalam hidup kita. Dan ini memang sudah budaya dan norma kita. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi itu kayak kita bertemu dengan orang banyak dan jatuhnya pamer. Pamer, kalau saya pernah kesini, kamu pernah nonton bioskop gak? Enggak. Padahal filmnya sama dengan YouTube. Cuma sebenarnya nonton di bioskop itu lebih ke kenyamanan ya. Soalnya kita kayak bener-bener ada dalam film itu dengan sound yang bagus, dengan layar yang gede. Tapi kebanyakan kita pergi ke tempat-tempat yang mewah, jatuhnya lebih kepada pamer. Yang kedua budaya feodal, yaitu kelas sosial. Nah, gengsi ini membuat kita membentuk kelas-kelas sosial. Seperti contohnya ibu-ibu arisan, geng yang ini, geng yang itu. Nah, kita akan ditempatkan pada kelas-kelas yang sesuai. Jadi dengan yang mewahnya segini, dia masuk kelas ini, masuk kelas ini. Jadi kita kayak memisahkan diri ya. Jadi kayak membentuk kelompok seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, materi sebagai ukuran sukses. Jadi kalau kita udah banyak uang, udah banyak harta, banyak mobil, banyak itu jadi ukuran sukses dalam kehidupan kita. Jadi kayak kalau saya tidak punya uang banyak, saya tidak sukses. Itu seringkali menjadi ukuran penyebab daripada gengsi itu sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa tips untuk menghilangkan gengsi dalam kehidupan kita. Yang pertama, nikmati saja apa yang Anda punyai dan bukan yang tidak Anda punyai. Jadi kita nikmati apa yang kita punya, bukan kita nikmati yang tidak kita punya. Apa yang ada dalam diri kita itu yang kita nikmati. Jangan kita maksa buat menggunakan milik orang lain dan itu yang kita nikmati. Itu tidak baik dan itu sama sekali tidak menghilangkan gengsi. Marilah kita sama-sama menikmati apa yang kita punya, kita syukuri apa yang kita dapat. Dan kalau kita tidak punya, kita berdoa kepada Tuhan. Jangan memaksakan diri untuk menggunakan milik orang lain. Yang berikutnya, lakukan sesuatu dengan hati yang memang tahu mengapa Anda patut melakukan itu. Tak ada lagi yang namanya ikut-ikutan tren yang pasti hanya sesaat. Jadi tren itu sesaat. Nggak ada tren yang selamanya.
misalnya tren ini pasti tuh cuma beberapa bulan, kemudian ganti lagi. Ada lagi hal baru. Dan kalau kita ikuti itu terus, kita jadi fokus ke situ. Kita melupakan apa yang harus kita lakukan sebagai kita orang-orang percaya, pergi ibadah, saat teduh, dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, jadi pandai, berikan kesempatan diri Anda dihargai karena hasil pikiran dan perbuatan Anda. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan. Biarlah orang menghargai kita karena pikiran dan perbuatan kita. Bukan orang menghargai kita karena harta kita, karena uang kita, karena ketenaran kita. Tapi marilah kita belajar untuk agar dihargai orang karena pikiran dan perbuatan kita. Kemudian menjadi rendah hati dan hidup sederhana. Tidak perlu mengikuti tren-tren yang ada, tidak perlu gengsi ini itu. Kita mau belajar hidup sederhana. Bahkan ada beberapa tokoh Alkitab seperti Ayub, Musa, Yakub dan Yusuf. Bahkan ketika mereka hidup berkelimpahan pun mereka tidak menyombongkan diri. Mereka tetap hidup sederhana, biasa-biasa saja, tidak pernah pamer kepada orang lain. Dan berikutnya, jadilah diri sendiri. Anda adalah unik. Jadi tidak perlu belajar jadi orang lain untuk memenuhi gengsi kita. Dan yang terakhir, banyak berbuat, banyak melakukan hal-hal yang positif, banyak melakukan hal-hal yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita terus egois dalam kehidupan kita, gengsi dalam kehidupan kita akan menjauhkan diri kita sendiri daripada Tuhan. Karena kita lebih asik menikmati dunia, dan kita akan terus mengikuti arus dunia sehingga kita lupa bahwa ada pribadi yang harus kita cari setiap hari, kita puji, kita sembah. Kesimpulan kita pada saat sore hari ini berbicara gengsi. Penyakit hati ini memang tidak mudah untuk ditindas. Jadi susah ya penyakit gengsi ini untuk ditindas. Gengsi akan terus ada selama kita tidak menyadarkan diri sendiri dengan observasi bahwa manusia itu sama. Jadi manusia itu tidak ada yang beda. Kita saja yang sering membeda-bedakan bahwa saya beda dengan ini karena dia kaya. Sementara Tuhan saja tidak pernah membeda-bedakan. Nah, ada juga kita juga sering mendengarkan kata-kata ini, sering dengar padi yang makin berisi itu seharusnya makin merunduk. Tetapi isi padi masyarakat yang terlalu mementingkan gengsi cuma seringan kapas. Jadi nggak ada isinya. Jadi padi itu tetap berdiri dan tidak merunduk karena efek dari gengsi itu sendiri. Jadi masihkah perlu gengsi dalam hidup? Coba tanyakan ke hati dan akal kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu kata mutiara untuk kita semua pada saat sore hari ini. Hidup ini sebenarnya murah dan mudah, tapi gengsi dalam hidup kita yang membuat semuanya menjadi susah dan mahal. Bahagia juga sederhana, namun seringkali kita mengaitkannya dengan materi. Seolah-olah bahagia itu harus identik dengan kemewahan. Berserah dirilah kepada Tuhan, syukuri atas setiap berkat-Nya, niscaya kita akan menemukan kemudahan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat sore hari ini memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat sore hari ini firman-Mu sudah kami dengarkan Bapa. Ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk tidak gengsi, tidak ikut-ikutan tren dunia,
yang sebenarnya secara perlahan hal itu akan menyentuhkan kami Bapa. Ajar kami untuk semakin hari Tuhan hidup bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk apa yang belum kami peroleh Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memenuhi, Tuhan yang mengabulkan setiap apa yang kami butuhkan tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah setiap firman-Mu itu tinggal dalam hati kami, mengubahkan kami Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.